Kalau kita bicara tentang konsep perlindungan pada lansia, dari serangan kesehatan di negara kita, ini belum efektif dilakukan oleh negara ya. Jadi konsep perlindungan kesehatan pada lansia ini masih sebatas, yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015, di mana isinya itu mengatur tentang peran puskesmas. Jadi, puskesmas diharapkan untuk mampu melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif tingkat dasar bagi para lansia, terutama pada pasien geriatri. Jadi pasien geriatri itu adalah pasien lansia dengan multi penyakit dan atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Layanan kesehatan puskesmas ini harus punya target agar para lansia tetap hidup sehat, produktif, baik secara sosial, ekonomi, agar hidup lansia ini dapat sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ini mengandaikan situasi bahwa segala sesuatu baik, bahwa keluarga lansia atau orang-orang terdekatnya itu merawat lansia dengan baik. Jadi bersedia mengantarkan ke puskesmas ataupun menuruti, anjuran-anjuran kesehatan oleh pemerintah ya. Peran puskesmas yang diatur oleh peraturan menteri ini belum menyentuh mekanisme perlindungan dan penelantaran. Jadi banyak lansia diterlantarkan atau diabaikan dengan berbagai alasan. Pada umumnya alasan penelantaran adalah karena kemiskinan. Jadi keluarga yang terikat pada tanggung jawab yang lain, pada keluarga batinnya, sehingga tak lagi merasa punya kemampuan untuk merawat para lansia. Mereka menyatakan bahwa mereka harus memilih untuk, merawat yang lain. Kejahatan penelantaran pada lansia ini masih kerap dianggap hal yang biasa, hanya pelanggaran moral saja. Padahal penelantaran lansia, terutama yang sakit dan tidak berdaya, terutama, pada, penyakit atau situasi yang dapat berakibat kematian, ini sudah memenuhi unsur kejahatan. Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kalau kita lihat lebih jauh lagi, jika penelantaran itu memang ditujukan untuk menghilangkan nyawa lansia, baik karena alasan harta warisan atau keuntungan lainnya ya. Banyak lansia berada dalam bahaya maut akibat serangan kesehatan. Ancaman kesehatan masih sering dianggap hal yang biasa, hal yang alamiah, natural, apalagi untuk lansia. Seringkali tidak dicurigai kalau ada hal-hal yang tidak alamiah, yang pertolongannya eh, untuk lansia ini membutuhkan ekstra kesabaran, biaya, tenaga, waktu, dan berbagai hal lainnya. Eh, Nah, seharusnya yang tahu sikon persisnya lansia itu adalah keluarga atau orang yang mengampu lansia ini. Para lansia yang sakit, tinggal sendirian, atau bepergian sendiri, sangat rentan dalam kondisi untuk perlu ditolong. Hmm, dan mereka ini kerap kali dibiarkan ya. Orang-orang yang punya kewajiban hukum menolong memilih mengabaikan pengetahuannya tentang keadaan sang lansia. Bahkan tidak sedikit yang sengaja membiarkan sang lansia di rumah atau bangunan yang tidak dapat diakses oleh orang lain. Ini adalah bagian dari kejahatan, serangan pada kesehatan lansia, atau kelalaian dengan tindakan yang membiarkan lansia yang perlu mendapat pertolongan. Nah, jarang sekali ada yang dipidana karena kejahatan ini. Menteri Kesehatan mengatur tentang upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM ya. Itu adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. UKBM ini dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat, dan bersama masyarakat. Pembinaan UKBM ini mencakup sektor kesehatan, lintas sektor oleh para pemangku kepentingan terkait lainnya. Nah, tugas utama UKBM antara lain adalah pengenalan kondisi desa atau kelurahan, melakukan survei mawas diri. Survei mawas diri berfungsi untuk mengetahui masalah kesehatan yang ada di masyarakat dan urutan prioritas penanganannya, termasuk advokasi dan sosialisasi. Tugas advokasi ini termasuk mengadvokasi para lansia yang tidak bisa bersuara, baik karena mereka sudah terbaring lemah di ranjangnya, tidak punya akses kesehatan, keuangan, sosial, dan hukum.
Advokasi menyelamatkan para lansia menjadi korban serangan kesehatan dan penelantaran seharusnya lebih intensif dan bergigi. Ini seharusnya menjadi perhatian dari negara untuk membuat ada pengawasan bagi para lansia yang sudah tidak berdaya.